PIK 2 kini menjadi buah bibir. Banyak pihak yang menilai status PIK 2 sebagai PSN tidak tepat sebab pengembangan wilayah baru di utara Jakarta itu dikendalikan oleh kontraktor swasta Agung Sedayu Group dan Salim Group. Lantas seperti apa sebenarnya duduk perkaranya? Kita saksikan liputan jurnalis CNBC Indonesia Krisania Suwartanto dan juru kamera Syarifuddin dan Ridwan berikut ini. Belakangan Pantai Indah Kapuk 2 menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya warga menganggap keberadaan truk tanah meresahkan karena telah mengancam jiwa penduduk lokal. Hal ini menambah polemik panjang terkait PIK 2 yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebagai pengembangan wilayah baru kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN pada Maret 2024 lalu. Banyak pihak yang menilai bahwa masuknya PIK 2 sebagai PSN tidak tepat. Sebab pengembang kawasan yang berada di utara Jakarta tersebut merupakan pihak swasta. Namun, balik lagi ke pertanyaan dasarnya. Bagaimana duduk perkara antara PIK 2 dengan PSN? Proyek PIK 2 dan Proyek Strategis Nasional atau PSN merupakan dua entitas yang berbeda yang saling berdampingan dan terintegrasi. Di mana pada 24 Maret 2024 lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis terkait 14 PSN baru di berbagai sektor dan berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang berada di kawasan industri Wiraraja di Pulau Galang, Batam, kawasan pesisir Surabaya, hingga kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, yakni pengembangan Green Area dan Eco City yang dinamai Tropical Coastland dengan luas 1.836 hektar yang terdiri dari 5 zona. Direktur Manajemen Estate Agung Sedayu Group Restu Mahesa menuturkan, PIK 2 merupakan kawasan pengembangan milik Agung Sedayu Group dan Salim Group. PIK 2 memulai pembelian lahan sejak tahun 2011, sedangkan proses pembangunan dimulai sejak 2015. Baik proses pembelian lahan maupun pembangunan kawasan masih berjalan dan terus berlanjut. Atau bisa dikatakan, PIK 2 telah ada jauh sebelum ditetapkannya Proyek Strategis Nasional Tropical Coastland pada Maret 2024. Jadi PIK 2 sendiri sudah dikembangkan jauh sebelum ini, ya, dan kita sudah banyak yang kita bangun. Dan pada awal 2024 kita mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan Proyek Strategis Nasional PIK 2. Sebenarnya kedua proyek ini adalah proyek yang berdampingan tetapi tidak overlap. Jadi kita bisa bilang adalah bahwa ini proyek ini antara PIK 2 dan PSN PIK 2 adalah proyek yang berdampingan. Nah, sebagaimana kita yang berdiri saat ini, kita berada di PIK 2, dan yang kita lihat di sebelah kita ini adalah PSN PIK 2. Dan PSN PIK 2 adalah sebenarnya adalah tanah milik pemerintah yang dikembangkan oleh swasta. Pengembangannya murni dana dari swasta, dalam hal ini adalah Agung Sedayu Group dan Salim Group. Dan kemudian yang dikembangkan nanti di sini ada berbagai macam hal. Yang paling utama adalah mengembangkan ekosistem yang dulunya yang merupakan hutan lindung tapi banyak digarap oleh masyarakat, sehingga kita bisa lihat tidak ada pohon-pohonan yang cukup banyak di sini. Kita akan kembangkan kembali menjadi mangrove. Sebelumnya di daerah hutan lindung ini hanya ada sekitar 91 hektar mangrove. Dengan adanya PSN PIK 2 ini, kita nanti akan mengembangkan menjadi lebih dari 500 hektar kembali menjadi hutan mangrove. Jadi gini, PSN ini bukan cuma sekedar di PIK ya. Kalau di Tangerang itu, seingat saya ada 4 PSN yang melintas di Tangerang. Ya, satu Jalan Tol Serpong Blaraja, kemudian yang kedua itu jaringan pipa air dari Waduk Karian, yaitu juga merupakan PSN. Kemudian yang ketiga ada PSN di BSD yang sempat diributin juga bersamaan dengan keluarnya PSN yang di PIK tadi, yang untuk konservasi hutan mangrove ya di pesisir pantai. Apalagi kita tahu pesisir pantai Kabupaten Tangerang, begitu juga Jakarta rawan terhadap abrasi. Nah, nggak ada salahnya kalau ditata oleh kota satelit atau pihak swasta, pihak pengembang ya, karena tanpa APBN juga semua pembangunannya.
Sementara itu luas PIK 2 secara keseluruhan yakni 28.000 hektar. Artinya persepsi bahwa seluruh proyek PIK 2 sebagai PSN kurang tepat. Karena kawasan PSN yang dimaksud pemerintah hanya sebagian kecil saja di dalam kawasan pengembangan PIK 2. Nantinya lahan tersebut akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru dan dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami. Perlu diketahui juga jika pembiayaan Tropical Coastline tidak menggunakan APBN, melainkan diperoleh dari dana non-APBN seperti investor swasta. Salah satu yang paling terlihat adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Ada sekitar 6.235 lapangan pekerja langsung, serta lebih dari 13.000 lapangan pekerja efek pengganda. Saya Krisania dan juru kamera Aib serta Ridwan, CNBC Indonesia Beyond Business.